Hanya dalam waktu 2 jam aja, ratusan kue lopis di Jagakarsa, Jakarta Selatan auto ludes di serbu pembeli setiap harinya. Gak heran kue ini lagi viral banget. Kudapan manis khas Betawi yang tak kalah legit dan gurih dibandingkan kue tradisional lainnya. Ketan gurih yang disiram gula aren cair dengan sedikit taburan kelapa jadi primadona di warung yang ada di Jalan Sirsak, Gang Kopi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sudah ada sejak tahun 2014, warung Lopis buka dari pukul 7 pagi sampai dagangannya ludes. Bahkan biasanya pukul 9 pagi aja sudah tutup loh. Wow! Lihat aja tuh antriannya, kalau kesiangan bisa nggak kebagian. Maksudnya ini kan terkenal lupisnya tuh empuk, pulen, nikmat. Nah, ini sih pengen tahu kalau beras ketan yang dipakai tuh ketan jenis apa sih? Jenis ketannya Solo Super. Solo Super? Iya. Oh, kenapa pakai yang itu? Karena dia teksturnya lebih lembut, Ntar. Dia kalau pas udah jadi tuh padat. Gitu. Kenapa pakai gitu? Kalau itu namanya ketan Paris. Kalau kita pakai ketan Paris, dia teksturnya lebih lembut lagi. Nah, itu biasanya kalau ketan Paris dipakainya buat uli, khusus buat uli. Nggak cocok buat kalau buat lopis kita kurang cocok. Apa? Jadi lebih lembek atau? Jadi lebih lembek nanti. Lebih lembek. Ada lagi di bawah dia, namanya itu ketan muda. Ada ketan muda. Nah, kenapa nggak pakai yang itu? Nah, dia itu ntar jadinya kayak masih aron. Nggak kuat lama. Dia kuatnya cuma 1 hari. Setelah beras ketan dicuci bersih, beras ketan dikukus selama kurang lebih 45 menit. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu matang, teksturnya bakal lembek. Tambahan garam dan air panas bukan hanya bikin rasa lebih gurih, tapi juga membantu menyeimbangkan kelembapan beras. Selanjutnya, beras didiamkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit, agar ketika dibungkus daun pisang, beras ketannya tak terlalu panas. Beras ketan dicetak dengan cara dipilin-pilin dan dibentuk lonjong. Dalam sehari, 138 liter beras bisa menghasilkan 550 lonjor lopis. Ini dipadatin supaya apa, Mbak? Biar kalau udah jadinya jadi nggak lembek. Oh, jadi nggak lembek nih. Satu cara juga supaya nggak lembek nih, ketika dibentuk seperti ini lupisnya nih harus padat nih si beras ketannya ya. Udah, jadi nih Mbak? Udah. Lihat bentuk punya saya. Kok nggak rata begini Mbak yang ini panjang banget ini? Gunting. Pendek. Oh digunting? Oh digunting ternyata. Belum digunting ini. Gunting dulu berarti ya? Iya. Segimana? Ini aja. Segini. Jelek banget guntingnya ya? Nggak tajam ya. Nah, rata lah. Sudah lumayan lah ya Mbak. Cuman kayak agak bantet aja. Kayak kurang bagus. Oke Mbak. Lopis yang sudah terbungkus daun pisang harus diikat dengan tali rapia sebelum direbus agar lebih padat. Ini berapa lama? 3 jam. 3 jam? Iya. Kenapa harus 3 jam? Biar lebih tanek. Biar lebih matang. Kalau lebih dari itu? Lebih bagus lagi. Oh bisa di bawah. Kalau di bawah itu Mas, di bawah 3 jam? Resiko cepat basi. Kurang tanek dia. Makanya ada resiko bisa cepat basi. Tahan lamanya berapa lama Mas? Kalau udah direbus ini bisa tahan lama berapa lama? 2-3 hari di suhu ruang ya, suhu ruang. Kalau masuk kulkas? Kalau masuk kulkas bisa 4 hari, mungkin bisa 5 hari bisa. Setelah direbus, lopis didiamkan selama 1 malam agar kering dan lebih padat. Baru deh bisa disajikan dan dijual. Tak ketinggalan kelapa parut dan gula merahnya. Nah, gula merah direbus dengan daun pandan agar lebih legit dan lebih wangi. Saking banyaknya lopis yang dibuat, dalam sehari 4 bal gula merah pun menemani. 1 lonjor lopis dibanderol seharga Rp12.000, sedangkan 4 potong lopis harganya hanya Rp5.000. Oh iya, warung ini tak hanya menjual lopis saja, ada juga kue apem yang jadi andalannya. Dalam sehari 42 loyang kue apem dibuat.
Uniknya nih, biasanya ukuran cetakan kue apem pada umumnya hanya 5 cm, tapi di sini ukurannya lebih besar, yaitu 7 cm. Harga satu loyang kue apem Rp27.000. Oke, saya mau coba ini lopis. Ini udah pakai parutan kelapa sama pakai gula merah nih. Kayaknya. Pulen banget, lembut. Wah, nikmat. Mantap, maknya. Bagi warga Betawi, kue lopis tak hanya sekedar camilan saja, namun simbol kerekatan. Terlebih dalam budaya masyarakat Betawi, lopis kerap dijadikan hantaran. Perbedaan lopis Betawi dengan lopis daerah lain seperti Padang, Yogyakarta, dan Lumajang terletak pada bentuknya saja. Lopis Betawi lebih menyerupai lontong, berbeda dengan daerah lain yang bentuknya segitiga. Selain lopis dan apem, salah satu camilan khas Betawi yang tak ketinggalan zaman ialah putu mayang. Bentuknya yang unik, perpaduan rasa manis dan gurih, putu mayang berhasil memikat lidah banyak orang. Berarti bahannya itu tepung beras sama apa bang campurannya? Sama sagu, Beras sama sagu. garam. Oh sama garam Iya. ininya. Baru proses ininya Dimasak bang. dimasak. Dimasak Terus? dulu, jadi kasih pewarna biar pewarnanya udah matang gitu. Ini pewarna udah matang. Ini sebenarnya berarti udah matang sebenarnya. Sebenarnya udah matang, tinggal langsung dimakan. Kalau dimakan nanti dikira bubur Bukan ini ya. Ini kan warna pink, Iya. hijau sama berarti semua pewarna makanan semua. Pewarna makanan yang itu cuman putih doang. Yang Iya. mana yang putih ya? Yang putih ini tepung. Tapi Tepung rasanya aja. Rasanya masih sama, Sama manis semua ya? Iya. Kalau biasanya proses putu mayang tradisional, kali ini semi modern dengan alat cetak agar lebih mudah. bang ini alatnya bikin sendiri apa gimana bang? Oh itu pesen. Pesen? Iya. Oh kalau rusak? Kalau rusak ada cadangannya. Oh, cadangannya iya. ada. Oh. Kayak ban serep lah. Kalau nyetak bisa jadi 4, bisa jadi 3. Tergantung isinya aja sama cetakannya. Ini harganya berapa bang kalau pesen? Kalau mesen nggak dijual itu. Oh bikin sendiri ininya ya? Iya. Bikin sekali bikin lumayan banyak sih. Oh, lumayan 4 nyetok gitu. Kira-kira berapa harganya? Nah, bingung ya kalau mau dihargain. Adonan putu mayang kemudian dikukus selama 15 hingga 30 menit. Putu mayang khas Betawi memang terlihat mirip dengan camilan khas Jawa Timur, yaitu petulo. Perbedaan utama antara putu mayang dan petulo terletak pada bentuk, penyajian, dan asal daerahnya. Putu mayang berbentuk mie seperti rambut yang digulung, sedangkan petulo bentuknya mirip roll rambut yang lebih keriting dan bisa terdiri dari beberapa warna dalam satu adonan. Selain itu, putu mayang umumnya disajikan dengan kuah kinca, gula merah, dan santan, sedangkan petulo sering disajikan bersama serabi dan kuah santan. Ini berapa bang harganya? Satu mika ini Iya. 13.000. Itu 3. 13.000. Iya. Warna-warni. Warna-warni Ah, biar ini- cantik. Nama mayang sendiri punya makna yang cukup mendalam. Kata mayang merujuk pada sosok perempuan dalam cerita rakyat Betawi. Sosok perempuan yang digambarkan dengan kecantikan luar biasa dan sering dikaitkan dengan sesuatu yang indah, bergelombang juga menawan. Nah, bentuk putu mayang yang bergelombang menyerupai mie inilah yang kemudian dikaitkan dengan sosok perempuan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa nama mayang berasal dari kata mayam yang merupakan nama kue tradisional dari India Selatan. Kemungkinan besar pengaruh budaya India pada masa lalu turut mewarnai kuliner Nusantara, termasuk putu mayang.